Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang bab 3, yaitu yang pertama mengenai menghindari sifat hidup yang berfoya-foya, yang kedua menghindari sifat ria dan sum'ah, yang ketiga menghindari sifat takabur, dan yang keempat menghindari sifat hasad. kok belum perkenalan ya? Pertama-tama Oh iya, kita perkenalkan nama saya Muhammad Epi Supiatna dari X4, nomor absen saya 23. Perkenalkan, nama saya Rian Bertian, nomor absen 29. izin memperkenalkan Yes, ada yang nonton ya guys ya. Siap, nama Siti Medan Nuradilah dari kelas 10-4, nomor absen 32. Nama saya Lia Mulyaningsih dari kelas 10D, nomor absen gitu siapa? Oh, nomor absen 19. Kalian foya-foya itu apa sih? Kayak apa ya? Foya-foya itu kalau sepintas tuh kayak gimana, yang hambur-hamburin uang bukan sih? Iya gak sih? Ya menurutmu kayak misalnya kita kan punya uang nih ya, banyak katanya. Bukannya dipakai buat hal yang berguna, tapi dipakai hal yang tidak berguna gitu. Contohnya kayak berlebihan jajan dan yang lain-lain gitu menurut saya. Tapi kalian suka gak sih? Ya kalau punya uang tuh kayaknya kalau nggak dijajanin gimana gitu? Ya, lupa segalanya pokoknya. Iya. Tiap hari malahan. Kayak aku pengen ini gitu loh. Iya. Kalau nggak beli kan ho-oh. Iya. Kalau dari buku sih ya, kalau foya-foya itu ternyata pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam perlakuan harta. Iya, Mama. Jadi gimana ya? Kita berarti kalau punya harta harus seimbang dong ya? Berarti kayak duit kita itu bukan terlalu nikmat sih ya, kayak lebih kecobaan gak sih? Kita kalau punya duit itu emang bener-bener cobaan banyak, pengen padahal kan misal ya kayak kebutuhan kita tuh masih yang ini, tapi kita tuh pengennya belinya yang lain gitu loh, kayak harus nanti ujian gak sih? Gak cukup satu gitu. Iya pengen emang banyak bener. banget. Kayak gitu pengen banyak gitu loh, udah dapat satu tapi kayak masih kurang. Oh jadi gini loh, di kan ya di buku ini tuh ada firman Allah yang kayak kita itu menganjurkan untuk hidup bersahaja, gak boleh kayak foya-foya kayak gitu. Di Quran surat Al-Isra ayat 26-27, mau denger gak kalian? Coba dong, mau baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Maaf aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Tuh di ayat ini tuh artinya tuh kayak gimana ya, kita tuh kalau memberikan hak kepada kerabat, orang miskin dan orang yang perjalanan itu gak boleh menghambur-hamburkan harta secara boros. Oh jadi yang orang yang boros itu saudaranya setan. Wah, berarti Boleh lah ya, kita kayak beli-beli gitu. Cuma Iya, kayak cuma jangan mubazir jangan mubazir banget. gitu. Kita juga Jangan kan jangan. boros, Tapi kan kayak dimakan. secukupnya aja gitu. Jadi sih kayak Secukupnya. emang bener kayak kalau punya uang tuh, kalau misalnya kan kita punya uang banyak nih, Iya. kayak gitu pengennya belanjain semuanya gak sih? nggak cukup Iya, satu. Iya bener, pengen kayak aku pengen ini pengen Pengen itu. ini. Tapi Ada nanti uang kalau nih. udah beli suka Iya kayak udah suka nyesel gak nyesel sih? sih. Suka nyesel, ih kenapa ya gue beli ini? Kenapa uangnya gak dipakai ini gitu, bener gak sih? Kayak nafsu itu nggak ada Iya loh, habisnya. gak ada habisnya. Kayak kita Tapi kita pengen ini udah ditepati terus pengen yang itu gitu. Jangan dicontoh ya guys ya untuk di rumah ya guys ya. Tapi emang sih kalian juga bukan cuma ini, tapi dari makanan juga bisa tahu. Iya, kayak itu. Contohnya kayak gimana? Kalau kan ya kita nih, misalnya ngeriung. Terus kalau ngeriung itu kita itu niatnya bukan buat ngeriung. Oh iya. Gitu loh. Cuman Kayak niat kita cuma pengen niat makannya pengen doang. makanannya doang. Terus kita nggak cukup. Ih, kita cuma kasih satu doang tuh berkat Iya. misalnya. Terus Terus itu kayak pengen lagi ya? pengen lagi gitu. Iya tuh sama aja tau. Iya. Ternyata sifat negatif dari berfoya-foya ada banyak loh. Iya emang. Contohnya kayak menimbulkan sifat iri, dengki, pamer, memicu frustasi, terus Iya. mengurusi kebahagiaan duniawi kayak Iya terlalu Pindah. dunia gak sih? Soalnya kan harta itu gak apa urusannya kayak dunia gitu ya. cara menghindari sifat berfoya-foya gimana ya?
Ya mungkin kita harus hemat. Ya salah satunya hemat dan jangan lupa juga bersedekah sih menurut saya. Iya. Jadi kita Jangan sisihkan lupa uang sih, untuk kayaknya bersedekah. kita harus banyak-banyak bersyukur. Hmm. Ini waktu Ya. tadi, bukan waktu tadi sih, waktu kemarin belajar tentang Hari Jumat PAI ya? gitu. Iya, hari Jumat. Jumat. Mulai kemarin sih kemarin lagi. Iya. Di situ tuh waktu belajar PAI ngejelasin tentang ria dan Sum'ah. Iya, sum'ah. Oh iya, semua itu apa sih ya? Nah, aku kurang ngerti. Iya. Gimana kalau kita cari di searching Google aja? Nggak usah Oh, Google. ada buku. Ini buku ada nih. Iya sih. Buka aja sih. Kalau dari Google banyak ini gak Ntar sih? kita lihat dulu. Tapi kayak di Google tuh banyak sumber. Tapi Iya. coba lihat dulu di buku Daftar aja nggak ya? pelajarannya dulu. Iya kan saya bukunya Daftar tahu, pelajaran. tapi takut gak dibaca. Daftar pengantarnya gini. Dalam bahasa itu sum'ah berarti memperdengarkan secara istilah, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain Oh. agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan. Oh jadi misalnya ada Lebih orang, kayak sombong nggak iya sih? kayak misalnya kayak gimana ya, ada Kayak orang bersedekah terus kayak dipamer-pamer iya gitu. terus dibilang-bilangin, Contohnya itu kayak gimana ya? bilang tuh memperdengarkan kali ya. Bersedekah cuma sekedar konten mungkin. Mungkin. Contohnya Ya, seperti itu. mungkin mereka pengen bersedekah, awal niatnya baik, cuma kayak disebarin gitu kan kayak udah nggak baik lagi. Jadi sedekah itu Nggak cuma baik sih. sekedar konten. Jadi cuma buat nambah followers mungkin. Kayak di sosmed bukan sih? Iya. Iya sih, kayak Yang di Nggak boleh, jangan dulu. Yang mungkin aja Iya sih. awal niatnya kan baik. Buat motivasi mungkin. Iya, buat motivasi kita. Aduh. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau Iya, Bapak memperlihatkan. tahu kayak gitu. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Tapi sifat ria dan sum'ah itu merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah kita itu menjadi sia-sia. Iya kan Jadi jadi hukum. Soalnya niatnya sedekah, cuma kayak dia itu pengen memperlihatkan ke orang, aku habis sedekah nih gitu. Kan nanti ujung-ujungnya jadi sia-sia gitu loh, percuma. Iya. Jadi lebih baik nggak usah, kalau kita sedekah nggak usah dipamer. iya sih, emang katanya juga kalau amal tersembunyi-sembunyi itu lebih baik ya sih. Iya. Iya. Bener juga sih. Kadang suka iri sama orang yang kayak gitu. Iya. Emang Walaupun diri juga kita tidak tahu siapa orangnya. Ada Bisa. firman Allah juga loh di surat Al-Baqarah ayat 264. Gimana? Ini Oh iya. bacain dong. Yuk, boleh iya, tolong bacain. Kenapa? ya udah. Iya, silakan. Oh jadi firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ini, coba aku baca boleh ya? Silakan. Mau dengerin? Iya. Iya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nisa wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Terus naon? Mau baca artinya gak? Mau biar kita paham semua loh. Boleh. Udah ya. Coba bacain. Ya sih kalau besar kurang ngerti juga sih lebih ke artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka ditinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Oh, jadi gitu ya? kayak percuma gitu ya kalau kita ngelakuin Iya. amal terus kita itu sama aja gimana ya? Tapi kita melakukan amal, kita disebar. Jadi amal itu serasa sia-sia ya. Cuma sih. Iya sih. Jadi kita Dengar-dengar beramal itu kayak capek-capek doang beramal tapi disebar. Aku pernah baca. Ingat teman-teman, ganteng doang beramal tapi disebar. Kayak Dampak negatifnya juga banyak Iya loh. sih. Iya sih. Misalkan munculnya rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan.
mengurangi kepercayaan atau simpati dari orang lain, terus merusak ibadah kita, merusak hati kita juga gitu. Kayak sia-sia gitu ya. Ya sih, Sayang capek-capek juga, banget capek gitu. badannya. Tapi kita juga bisa menghindari dengan tidak dengan meluruskan niat kita Iya. gitu loh, supaya kita kalau sedekah aja lah, gak usah diumbar-umbar atau apa. Terus ini sering berdoa lah sama Allah, minta pertolongannya, terus menambah rasa syukur kita. Iya sih, semuanya kayak tergantung niat gitu gak sih ya? Iya. Jadi bukan cuma sedekah doang ya. Kalau misalnya amal kebaikan bantu orang, misalnya bukan cuma apa sih kayak uang, bukan berarti segala amal ibadah kalau kita dipamerin berarti sama aja kayak ria ya. Iya sih emang. Ya. Walaupun bukan sedekah gitu. Bener. Kalian pada tahu gak sih sifat takabur tuh kayak gimana sih? Sifat takabur ya. Iya. Aku juga kurang tahu. Apa Tahu ya? juga Coba sih. ya, ntar aku cari dulu di Google. Sok maka. Oh, dari ini nih, dari Tirtoid. Di sini tuh dijelasin takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Mungkin merasa Lebih hebat. ini nih kayak apa ya? Kayak lebih bangga sama diri sendiri. Iya. Jadi kita udah misalnya udah ngelakuin sedekah nih, kita jangan terlalu bangga diri sendiri. Jadi kita juga harus banyak bersyukur karena kita udah bersedekah ya. Kayak hilangnya rasa menghormati nggak sih? Iya. Iya. Oh jadi yang sombong-sombong itu Kayak ngerasa dirinya paling hebat. dia gitu. paling hebat. sih. Endingnya kayak takut merendahkan orang lain gak sih? Firman yang tadi itu ada nggak sih di situ? Coba cari buku dulu ya. Ada nggak? Selain di buku ada juga sih, kalau mau lebih gampang di HP juga ada. Iya, coba ada nggak? Coba ya aku cari. Aku nemu nih di Google firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya itu, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kita itu gak boleh. Cara menghindarinya gimana ya? Supaya aku nggak sombong gitu, kan takut sombong. Iya. Ini Tapi nanti. suka ada sombong berdoa. berarti ya. Enggak, aku takut tanpa sadar kita sombong Iya. gitu loh. Soalnya semua manusia gak mungkin kan, gak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah. Jadi semua manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Iya. Kadang suka mikir juga ya. Udah mah Allah, pasti dampak-dampak negatifnya juga kayak Banyak. kayak dijauhin temen lah, pasti ada kali dijauhin temen. Terus Kalau kan kata kayak- bahasa mana kan lagi pecing lah. kalau iya sih Enggak sampai dipecing bener-bener juga kali. Kan dijauh. sifat sombong itu benar-benar harus dihindari, soalnya kan kenapa sih kita harus sombong padahal kan ada yang lebih besar dari kita gitu ya. Ada Iya. kalau Jadi di istilahnya kan atas- ada di atas langit ya, ada masih langit. ada langit gitu. Iya, kenapa? Gimana ya cara menghindarinya ya? Oh. Ini gak sih punya sifat rendah hati. Iya, nggak boleh sombong. Kita harus ingat, harus sadar juga. Iya, harus ingat Allah. Iya. Kalian ada materi yang kurang dimengerti lagi nggak sih, kayak misalnya setiap belajar gitu? Oh iya, ada satu lagi ya. Iya, lagi apa yang lupa dong? Nah, yang oh iya Hasan. Iya, Hasan. Apa itu ya Hasan? Hasan bukan Ahsan. Iya, pokoknya tapi ya Hasan. Maya kan waktu itu pernah baca di buku. Katanya sih Hasan itu sifat ini deh. Jadi orang itu nggak suka sama, bukan nggak suka apa ya, nggak suka sama kebahagiaan orang lain gitu loh. Terus si orang ini tuh kayak bukan mencegah, kayak apa ya bahasanya? Kayak menghalangi. Bukan menghalangi. Jadi biar apa tuh ya? Yang punya kebahagiaan itu nggak bahagia lagi gitu loh. Jadi menghancur kebahagiaan orang lain. iyalah itu intinya kayak gitulah. Itu munculnya kayak iri gak sih? Iya sih, kayak lebih kayak iri. Kayak iri ya. Kayaknya termasuknya ke iri. Nyatu lah ya, kembar. Iya. Kalau gitu coba aja kita cari yang pasti gak sih? Biar kita nggak bimbang juga. Coba cari di buku. Coba. Ya. Itu tuh Iya. ada buku PAI. Oh jadi Mau kayak nggak Hasan kelihatan. itu sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh satu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Oh jadi bener ya kayak kata Maya tadi. Iya.
Jadi sifat ini tuh muncul karena adanya rasa benci terhadap yang dimiliki orang lain. Iya, banget tuh orang. Ada sabda Nabi yang menjelaskan tentang hasad. Coba dong. Apa tuh? Bacain Gimana? dong Lia. Untuk Teteh Lia bacain lagi ya. Coba kita baca ya. Mari kita baca. Oh, jadi ada dua katanya juga sifat hasad yang dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fis nataini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Oh, jadi artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Kayak gimana ya? Yang pertama berarti orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah dan ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Oh, jadi ada sifat hasad itu nggak terlalu jelek juga ya? Iya, ada yang buat baiknya baiknya gitu loh. Jadi kalau kita kalau punya Tahu harta saya. digunakan Tuh menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Apa Yang aja? pertama itu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, Ini ya. dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Terus yang kedua mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah. Wah, Kayak tahu. banyak dampak negatifnya juga loh. positif. Kayak hati menjadi susah, Oh, keinginan berdoa. merendahkan martabat orang lain. Menentang takdir Allah. Terus cara-caranya itu kayak gimana biar kita itu nggak punya sifat hasad gitu? Memperbanyak rasa syukur, mempunyai rasa rendah hati, saling membantu orang lain. Mempererat tali Kayak gitu ya? silaturahmi. Oh, jadi biar kita itu kenapa gitu ya mesti benci ke orang lain gitu ya? Iya Padahal nggak sih. guna banget gitu ya? ya istilahnya orang lain itu adalah Hidup saudara sendiri kita aja sendiri. bener-bener gitu loh. Iya, ngapain? Ngurusin hidup orang lain, gak guna banget dia kayak gini juga. MM aja ya guys sih. Iya, harusnya kan kita kalau orang lain dapat kesenangan, kita juga harusnya bahagia gitu ya, bukannya Iya. malah kita. Mendukung, Iya. support. Iya, gitu sih. Semoga kita itu kayak Mendoakan yang menghindar terbaik. semua gitu ya. Iya sih, jadi Anjay, benar. kesimpulannya kita itu banyak-banyakin berdoa biar kita nggak kena apa sih penyakit ini sama aja ya Kayak penyakit, iya penyakit gitu penyakit hati ya sih. hati ya kan Iya sih, Iya kan? teriris hati. dari sombong itu Katanya. Sekian dan terima kasih dari diskusi kami. Ya. Mohon maaf jika Maaf ada ya, salah kata atau salah. Karena ini hanya sebuah have fun ya guys ya. iya kayak terima diskusi gitu. kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.